mendobraknya. Nah, memang sebetulnya kita mau bikin ribut yang sekolah di Garut sama di Padang itu mau kita angkat semua, harus dinaikkan ke dunia internasional. Jadi semua memang harus dimasukkan dunia internasional. Kecuali Indonesia mau diekskludkan dari pergaulan seperti Afghanistan, udah masa bodoh, ya kan? Kupingnya udah kopokan semua orang Afghanistan, kupingnya udah kopokan, udah bodoh amat kan? Ya kan, sudah nggak peduli dengan dunia internasional orang Afghanistan ini, ya kan? Pikiran mereka yang namanya dunia cuman Arab doang, cuman Islam doang, yang lain semuanya ngontrak semua. Yang punya dunia cuman mereka. Nah, Indonesia mau belaga begitu, belaga gila begitu, ya memang harus bubar kalau udah begitu. Iya. Ya memang kudu bubar. Kalau memang udah niatnya begitu, mah mendingan bubar aja. Berarti kan konstitusinya kan cuman konstitusi pantat gila itu kayak si Habib Rizik kan. Konstitusinya kan bukan Pancasila lagi, tapi pantat gila. Ya itulah beratnya kita. Habib Rizik SD SMP di sekolah Kristen. Ya kan? Tapi kalau orang Islam, sekolah di Kristen itu sudah ditanda tanya besar. Secara pribadi saya nilai, sudah nikah aja saya baru tahu sekarang udah punya istri. Ini jempol ya, ini Pak Tobing. Udah kan saya bilang, karena deception, saya nggak mau menyebutkan siapa istri saya, siapa, tapi kemarin karena suara kebenaran, datang ke rumah, wah ini gini Pak Tobing, nanti dikira Pak Tobing kumpul kebo. Oh udah, buktikan sendiri. Itu sampai Bu Linda aja nggak suka sama saya kan mungkin gara-gara itu. Oh, Bu Linda itu loh, cinta mati sama Pak Tobing loh. Enggak, saya nggak perlu dicintain. Nggak perlu, saya lebih senang dibenci. Emangnya saya nggak suka dicintain, nggak perlu. Jadi dibenci, loh, kita semua benci sama Pak Tobing loh ini loh. Oh, saya senang, saya beritahu. Emang enggak, saya kan bilang apa? Dari awal saya bilang, saya nggak perlu cari istri nanti datang sendiri. Kan saya udah berapa kali ngomong. Tahu ketemu singkat aja kok, nggak lama. Ya beberapa bulan gitu loh. Ya pelajari diri kita, pelajari dirinya, pakai bayangin istri saya itu beragama apa? Sikh, biar tahu. Tapi kemarin acara di gereja semua keluarganya datang. Ikut nyanyi, ikut. Bahkan dia bilang, wah kalau begitu nanti kalau kita ini ada ponakan-ponakan. Orang Bali istrinya Pak Tobing. Hah? Orang Bali. India. Bukan. India. Pak Paul, Pak Tobing. Halo. Salam semua. Pak Tobing, dari persoalan Ibu Airin, semenjak kemarin Pak Santi Amer sampaikan perbincangan dengan Bu Airin itu satu hal secara bernegara yang perlu kita tilik perhatikan itu kenapa susah orang itu berpindah agama, KTP-nya tidak mengikuti agama saat ini orang itu ikuti, Pak. Kenapa itu, Pak? Kan kebebasan beragama, saya mau masuk agama A, B, C, kan tinggal KTP-nya ke RT, saya udah pindah agama. Saya mau pakai agama B sekarang. Kenapa dipersulit dengan sekolahnya? Malah harus apalagi ditabiat lagi, apa itu istilah Islamnya itu, anaknya untuk jadi Islam lagi. Kan ini kan pemaksaan artinya. Itu yang harus kita dengungkan juga, Pak. Secara bernegara nih, hancur nih Indonesia nih, Pak. Betul, itu saya setuju Pak Beta. Tetapi setelah kita selamatkan dulu. Iya. Nah, sekarang begini persoalannya ya. Nanti kalau saya sebenarnya nggak mau menunjukkan di sini apa yang saya lakukan di bawah. Ini orang gara luar ini perlu diajak juga gitu loh ya. Jadi begini, mereka itu takut. Ya, takut merubah KTP-nya. Tapi coba kalau dari Kristen pindah atau dari Buddha, dari Hindu pindah ke apa? Mereka cepat sekali. Tapi proses kita susah, itulah disebut paradigma. Terus mau bagaimana? Itulah disebut paradigma. Terus bagaimana? Nah, pahami kerangka landasan pemikiran di mana kita hidup. Kalau kita hidup di sana, begitulah paradigmanya. Terus mau bagaimana?
Makanya saya juga sudah banyak ya. Kita juga banyak memberikan berita sukacita tentang kerajaan Tuhan. Ya, kita udah masuk-masuk. Saya Pak Beta Maluku di Amerika. Kalau enggak saya bawa ke desa-desa. Tetapi masalahnya mereka pakai, dia bilang apa mereka? Kami masih pakai jilbab, Pak. KTP kami masih tertulis Islam. Tapi hati kami sudah tidak di situ. Dan kami sudah dibaptis. Wow. Cuman, ya saya beritahu. Lu kita sudah masuk-masuk ke dalam-dalam. Saya kemarin sampai, berapa hari kita tidur? 1 hari ya? Hati-hatilah ya, tapi saya nggak mau memviralkan. Saya beritahu aja. Ya, nanti itulah saya bilang, karena strategi saya, strategi deception. Pelan-pelan, 1, 2, 3 orang. Nanti seperti multi level, satu keluarga dia akan ngomong ke bawah. Karena tugas kita menyelamatkan. Saya kasih tahu sama mereka, saya bukan mengkristenkan Anda ya. Saya menyelamatkan Anda. Ya, selamatisasi bukan kristenisasi. Nggak ada agama Kristen, saya bilang. Apalagi? Titik. Ya, saya selalu, Pak Paulus juga sudah mengobrol-ngobrolkan seperti itu. Tidak ada agama. Tuhan tidak suka sama agama. Saya beritahu kok. Tapi saya tidak di komunitas yang rame-rame. Tidak. Pelan-pelan kita datang ke rumah. Tidur di rumah. Oke, nanti dalam apa saja. Aduh, saya nggak enak ya. Ya, tapi ya itu tadi, bukan tidak. Kalau mau ikut, biar tidak dipiralkan gitu loh. Ya banyak yang kita kerjakan. Memang itulah Pak Beta Maluku. Karena paradigmanya begitu. Kalau dia ngaku bahwa seperti Bu Iren ini, udah dikucilkan. Bahkan kan ada. Karena ada paradigma mereka, doktrin mereka. Kalau murtad, halal darahnya. Kita mau menyelamatkan atau apa? Menyelamatkan dari dunia atau menyelamatkan kerajaan Tuhan? Kan itu persoalannya. Wah, berat sekali memang. Apalagi saya, ya, datang ke sana mana pakai pakaian dinas. Siapa yang duga saya kalau orang lihat, wah ini dipanggil kok, atau nggak dipanggil kok. Dikira orang Cina aja, ya kan? Tapi itulah ya, memang sulit Pak Beta Maluku. Memang kita mau menegakkan itu, tapi kan menunggu waktu. Biarkanlah, kalau taktiknya Pak Harto itu apa? Larut dengan waktu. Nanti larut sendiri mereka. Itu konsep strateginya. Oke, itu Pak Beta Maluku yang bisa saya jawab ya. Saya bukan tidak tahu apa keinginan kita. Ya, tapi itu tadi. Ya. Tapi kenyataannya memang nggak bisa, Bung Beta, sulit, Bang Beta. Itu salah satu orang yang kita baptis, yang kami baptis dulu, terus kan mau menikah, KTP-nya masih Islam. Dia mau menikah, catatan sipilnya nggak mau, karena KTP-nya masih Islam, harus ke KUA. Nah, akhirnya bikin KTP lama sekali ya, bayar 1 juta baru bisa tuh. Iya. Dengan problema seperti ini, karena kebetulan kan itu komunitas mereka ya Pak. Kalau bagaimana contoh kayak seperti Bu Airin ya, mungkin ini umum lah ya. Dipindahkan ke komunitas Kristen, contoh bawa ke Manado untuk ganti KTP atau bawa ke Ambon, yang mana RT, lurah semuanya Kristen. Mungkin bisa nggak dipermudah untuk ganti agama di KTP-nya Pak? Ya sebetulnya kalau ke Manado pergi ke sananya saja biayanya saja sudah 5 juta. Jadi besar. Tapi setelah kalau sekarang kita bayar ke Garut, langsung di Garut kita kasih 1 juta, langsung jadi. Memang biayanya jadi besar, tapi paling tidak KTP-nya sudah berubah. Kalau agamanya sudah berubah, dia bisa pindah ke daerah lain lagi. Enggak. Kalau KTP sekarang di Indonesia udah nggak perlu rubah alamat. Nggak perlu, karena itu kayak saya pasti punya KTP Indonesia ya, paspor saya kan udah nggak ada. Saya punya KTP Indonesia, itu berlakunya seumur hidup. Jadi kalau mau pindah-pindah saya cuma tinggal lapor diri saja, alamat di situ udah nggak dipakai, kayak KTP di Eropa. KTP di Eropa kan nggak pakai alamat tuh, karena dengan nomor induknya itu sudah pergi kemana-mana, itu udah kelacak. Di Indonesia juga sudah begitu sekarang. Berarti perlawanan kita ke Departemen Dalam Negeri nih Pak Paul. Iya, memang harusnya kalau agamanya dia dihapus, yang benar itu. Jadi kita udah nggak pusing dengan hal yang nggak berguna seperti itu. Dan sebetulnya memang pelajaran agama itu harusnya dihapus dari sekolah, karena nggak berguna. Agama itu ya di rumah, pengajian, bukan jadi sekolah. Kadang-kadang saya juga kagak ngerti sama orang Indonesia ini ya, cara berpikirnya ini loh.
Nah itu Iya, memang angka yang memang terbelakang terus. ya kan jadi sulit gara-gara ada di kolom agamanya ada tulisan agama itu kan jadi ruwet itu. Ya kan, Iya, sementara orangnya sudah Kristen, tetapi KTP-nya masih Islam mau dirubah nggak boleh hanya demi statistik kan? Kan iya, tujuannya demi statistik. Sekarang bilang statistiknya orang Kristen di Indonesia 15%. Padahal de facto-nya udah 30%. Tapi statistik kan menuliskan berdasarkan KTP kan? iya. Nah, itu masalahnya sekarang yang kita di Indonesia. Nah, bagaimana cara mendobraknya? Nah, memang sebetulnya kita mau bikin ribut yang sekolah di Garut sama di Padang itu mau kita angkat semua, harus dinaikkan ke dunia internasional. Jadi semua memang harus dimasukkan dunia internasional. Kecuali Indonesia mau diekskludkan dari pergaulan seperti Afghanistan, udah masa bodoh, ya kan? Kupingnya udah kopokan semua orang Afghanistan, kupingnya udah kopokan, udah bodoh amat kan? Ya kan? Sudah nggak peduli dengan dunia internasional orang Afghanistan ini, ya kan? Pikiran mereka yang namanya dunia cuman Arab doang, cuman Islam doang, yang lain semuanya ngontrak semua. Yang punya dunia cuman mereka. Nah, Indonesia mau belaga begitu, belaga gila begitu, ya memang harus bubar kalau udah begitu. Iya. Ya memang kudu bubar. Kalau memang udah niatnya begitu, mah mendingan bubar aja. Berarti kan konstitusinya kan cuman konstitusi pantat gila itu kayak si Habib Rizik kan. Konstitusinya kan bukan Pancasila lagi, tapi pantat gila. Nah, Ya itu itulah memang itulah beratnya kita. Habib Rizik SD SMP di sekolah Kristen. Ya kan? Tapi kalau orang Islam sekolah di Kristen itu sudah ditanda tanya besar. Tapi di sekolah anak-anak saya banyak itu yang Muslim masuk di sekolah Katolik. banyak. Kalau dulu saya di Banyak. sekolah, saya SD-nya SD Katolik, yang Muslim itu mungkin separuh kali. Jadi yang tetap makanya ya Tapi rata-rata sebenarnya anak pejabat, rata-rata anak pejabat. Kalau yang separuh itu, kalau sekolah itu biasanya orang yang sudah orang punya duit ya. Artinya itu pejabat itu yang Muslim mengerti bahwa kalau mencari ilmu tuh jangan ke sekolah mereka, ke sekolah Kristen kan begitu. Disimpulkan. Sampai Kenapa sekarang pejabat juga mau ngerti menawarkan- mereka. Sampai sekarang di Iya. Semak 1 itu, yang sekolah unggulannya Jakarta itu, yang Muslim berapa banyak gitu. ya itulah paradigma kan. Dia berpikirnya di mana dia hidup. Tetapi kalau dia di daerah Garut sana, apalagi di desa, ya sudah susah lah. Mungkin di desanya pun tidak ada gereja, ya kan? Nah, kalau ada misionaris pun ke situ masuk mungkin bisa dicincang kan begitu. Tapi udahlah, Iya, inilah kayak kita KC kan itu sudah nggak boleh masuk Ciamis kan KC kan. Iya, coba Dulu bayangkan kan dia tidak kasusnya KC itu ternyata didahului dengan KC itu ternyata dulu ikut sama pendeta siapa begitu kan penginjilan di Ciamis, itu diusir dari desanya kan. Iya, tapi lihat aja, kenapa pengadilannya kemarin dilaksanakan di Ciamis? Kok sengaja? Ya makanya, Itu kan itulah. Itu kan dulu udah sebelum itu dipindah kita sudah kasih tahu ini Inua 1 dipindah. Tapi kan nggak percaya itu kan pengacaranya, dasar pengacaranya memang goblok. Itu tadi, karena dia berpikirnya teknis, bukan berpikir strategi, kan begitu. Betul. Aduh, tolong dulu belajar strategi ini sama saya lah. Percuma Iya. saya. Ini kalau strategi belajar ke Pak Tobing udah nggak diragukan lah. Ini kan deception strateginya Pak Tobing. Secara pribadi saya nilai sudah nikah aja saya baru tahu sekarang udah punya istri. Ini jempol ini Pak Tobing. Udah kan saya bilang, karena deception saya nggak mau menyebutkan siapa istri saya, siapa, tapi kemarin karena suara kebenaran datang ke rumah, wah ini gini Pak Tobing, nanti dikira Pak Tobing kumpul kebo. Oh udah, buktikan sendiri. Itu sampai Bu Linda aja nggak suka sama saya kan mungkin gara-gara itu. Oh, Bu Linda itu loh, cinta mati sama Pak Tobing loh. Enggak, saya nggak perlu dicintain. Nggak perlu, saya lebih senang dibenci. Emangnya saya nggak suka dicintain, nggak perlu. Jadi dibenci loh, kita semua benci sama Pak Tobing loh ini loh. Oh, saya senang, saya beritahu. Emang enggak, saya kan bilang apa? Dari awal saya bilang, saya nggak perlu cari istri nanti datang sendiri. Kan saya udah berapa kali ngomong. Atau ketemu singkat aja kok, nggak lama.
Ya beberapa bulan gitu loh. Ya pelajari diri kita, pelajari dirinya pakai, bayangin istri saya itu beragama apa? Sikh, biar tahu. Tapi kemarin acara di gereja semua keluarganya datang. Ikut nyanyi, ikut. Bahkan dia bilang, wah kalau begitu nanti kalau kita ini ada ponakan-ponakan. Orang Bali istrinya Pak Tobing. Hah? Orang Bali. India. Bukan. India. Oh, Cek kan India ya. oh ya Sikh ya, orang India ya. Iya, marganya Rendawa. Ya, kemarin saya udah kontak juga sama si Selen Fernandes. Kenal kalian Selen Fernandes? Waduh, itu Rendawa dari Punjabi. Loh iya, tapi Ya Selen Fernandes kan dulu suka masuk kemari kan. iya, sekarang nggak masuk. Tapi dia ikut terus loh. Ikut terus ini. Iya. Jangan dikira ikut. Ikut. Nah, Tapi dia masih nggak sering mau. ngirimin ini kok si Selen ini. Iya, oke. Dia bilang apa? Kan saya tanya dia, itu marganya apa? Rendawa. Dia tanya saya, oh itu dari Punjabi. Nah, tapi mau bilang apa? Ya itu yang dapat, ya dibaptis loh ya. Sebelum apa dibaptis dulu. Nggak ada cerita. Ya mertua itu anak pendeta lagi. Mertua saya itu anaknya pendeta Sikh yang di Pasar Baru. Bayangkan. Kemarin ikut nyanyi-nyanyi waktu acara pemberkatan di gereja. Saya nggak mengundang orang banyak. Saya diam-diam aja, deception. Tapi udah dibongkar juga di sini sama Pak. Aduh, ya udahlah, udah terbongkar nggak apa-apa. Tapi sudah jadi dulu kan gitu. Ya, kan? Jadi nanti kalau Galarua diundang Pak bisa dimasakin curry sama Batora dong Pak. Oh, Roti terserah. Batora. Sudah itu kan udah bulan lalu, udah selesai. Bahkan restoran yang kita acara makan-makannya aja bingung. Oh, yang nikah tadi malam Pak Tobing ya? Nggak tahu saya. Pak Tobing banyak kok yang nikah, saya bilang. Malam itu juga. Jadi memang deception. Ya itu tadi strategi. Tahu-tahu sudah jadi. Kalau nggak ribut seluruh dunia, apalagi keluarga saya. Waduh, kalau tahu, udahlah, adat lah, inilah. Wah, sampai kapan bicara adat lagi? Bisa berminggu-minggu. Tidak ada action. Tidak ada istilah nanti sekarang juga. Oke? Ya, Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,